Dia pun tiba di suatu ruangan dan kembali mengalami flashback akan memori kebersamaannya bersama sang kakak. Namun tiba-tiba, Brian muncul dari belakang dan langsung menyuntikkan obat bius kepada Dexter hingga pingsan. Scene pindah ke kantor polisi, di mana Maria dan timnya sedang mencari identitas asli Rudy. Tapi nggak lama, Angel datang dan bilang kalau nama asli pria itu adalah Brian Mouser. Di mana informasi itu ia dapatkan dari sebuah rumah sakit jiwa yang pernah merawatnya. Menurut catatan medis, Brian pernah dirawat di tempat itu karena penyakit antisosial. Dan pada umur 21 tahun, lelaki itu dibebaskan sebab dinyatakan sembuh. Atas fakta ini, James pun langsung memberi instruksi kepada stafnya untuk memeriksa identitas lengkap Brian. Gak lama, Esme datang dan mengumumkan kalau telah menemukan sinyal handphone milik Debra, di mana lokasi terakhirnya sekitar 20 mil dari lepas pantai. Dan kemungkinan ia ditahan di atas kapal. Tapi Maria bilang kalau telah menemukan identitas asli sang pelaku. Dan seharusnya semua tim harus mencari petunjuk berdasarkan hal tersebut. Namun sang letnan terlihat tidak terlalu peduli. Adegan berganti lagi, di mana Dexter sudah dalam keadaan terikat dan duduk bersama Brian. Lalu saat tersadar, sang kakak mengajaknya berbincang dan menjelaskan kalau selama ini hidupnya penuh dengan kebohongan. Lalu berkata kalau dahulu Harry hanya menyelamatkan Dexter dikarenakan pria itu tahu kalau mental Brian sudah rusak. Namun Dexter bilang kalau ia tidak mengingat semua itu. Sang kakak menjawab kalau hal itu bisa terjadi karena Harry telah membuat Dexter untuk melupakan masa lalunya. Ia juga mengetahui tentang kebiasaan Dexter yang suka membunuh dan membujuknya untuk bergabung bersama agar bisa memuaskan hasrat tersebut. Dexter pun terlihat hanya terdiam mendengar perkataan sang kakak. Lalu dia pun dituntun ke suatu tempat di mana Debra disekap. Dan benar saja, terdapat Debra yang telah terbaring di suatu ruangan dengan posisi persis seperti yang biasa dilakukan oleh Dexter di saat melakukan ritualnya. Brian pun memintanya untuk membunuh Debra dan nanti akan membereskannya bersama-sama. Tapi Dexter terlihat galau dikarenakan Debra adalah adiknya. Namun Brian berusaha meyakinkan kalau wanita ini hanya sebatas adik palsu saja. Tapi Dexter menjelaskan kalau selama ini ia diajarkan oleh Harry untuk membunuh orang yang bersalah saja. Tapi Brian bilang kalau itu semua hanyalah bentuk manipulasinya Harry dan bukan karena kemauan Dexter sendiri. Berbeda dengan Brian yang bisa membunuh siapapun dengan bebas tanpa alasan dan penyesalan yang hanya akan merepotkannya. Karena itulah dia ingin mengajak Dexter agar tidak perlu dibebani oleh peraturan Harry dan belajar untuk menerima siapa dirinya. Setelah itu, Brian mengerahkan pisau untuk membunuh Debra. Namun karena Dexter terlihat bimbang, Brian malah emosi dan ingin menusuk Debra dengan tangannya sendiri. Namun dengan sigap langsung dicegah oleh Dexter. Dan sialnya, Debra pun mulai tersadar. Lalu mereka berdua pun mulai berkelahi. Tapi gak lama, para polisi datang sehingga Brian terpaksa kabur. James pun berusaha mengejar, namun sayangnya Brian berhasil kabur lewat lubang di bawah tanah. Kemudian Maria bertanya kepada Dexter tentang kronologis kejadian ini. Dia beralasan kalau sang pembunuh mengajaknya untuk bertemu, tapi dia harus datang sendirian. Kalau tidak, nyawa Debra dalam bahaya. Setelah itu, dia menemani Debra ke rumah sakit dengan ambulans. Sang adik pun terlihat trauma dan melepaskan cincin pertunangannya. Kemudian Dexter berencana untuk meminta agar ada yang menjaga Debra saat di rumah sakit. Namun sang adik menolak dan memilih untuk tinggal sementara di rumah Dexter. Kita beralih kepada Rita sedang mengangkat telepon dari Paul. Lelaki itu pun meminta untuk mencari sebuah sepatu yang mungkin tergeletak di sana. Dikarenakan ia mengalami memar pada bagian tumit dan salah satu sepatunya hilang saat ditangkap polisi. Lalu berasumsi hal itu terjadi karena Dexter telah menyeret tubuhnya.
Namun Rita tidak menghiraukan perkataan Paul dan langsung menutup teleponnya. Setelah itu, kita melihat kalau Dexter sudah berada di rumah sakit dan dokter menyatakan kalau sang adik hanya menderita luka ringan. Lalu menyarankan agar Debra menginap dahulu untuk dirawat. Namun Dexter malah membawanya pulang ke rumah. Sang adik pun terlihat sudah tertidur pulas dan langsung meninggalkannya sendirian. Tapi dapat kita lihat kalau ada seseorang yang mengintai dari balik jendela. Gak lama, ada seseorang yang sedang mencoba membuka kunci rumah Dexter. Dan benar saja, orang itu adalah Brian. Dia pun menghampiri Dexter yang telah tertidur pulas di sofa. Lalu langsung menghampiri kamar tempat Debra berada. Kemudian tanpa basa-basi, dia langsung menusuk wanita itu. Tapi ternyata yang terbaring di atas kasur itu hanyalah sebuah boneka. Dexter pun tiba-tiba datang dari belakang dan menjerat leher Brian hingga pingsan. Kemudian scene berganti di mana sang pembunuh telah terbaring di dalam tempat kerjanya sendiri. Dexter pun terlihat sedang bersiap-siap untuk melakukan ritualnya. Namun mereka sedikit bertengkar di mana Dexter berkata kalau ini bukanlah hal yang mudah untuk dia lakukan. Namun sang kakak tampak meremehkan tujuan dan niat sang adik. Tapi dengan cepat, Dexter langsung menyayat leher Brian dengan sebuah pisau dan mengoperasikan ranjang itu hingga posisi badannya terbalik. Hal ini dia lakukan agar mempermudah darahnya untuk mengalir keluar. Dan bisa kita lihat, sepertinya sang psikopat pun nampak terpukul dengan kejadian ini. Keesokan hari kita akan melihat kalau Brian telah ditemukan oleh pihak kepolisian, di mana Dexter telah memanipulasi kematian sang kakak agar seolah-olah dia melakukan bunuh diri dengan cara menempatkan sidik jari Brian pada pisaunya dan pada alat kontrol ranjang beserta sebuah catatan penyesalan di dalam ruangan itu. Sementara itu, Dexter terlihat sedang mengunjungi Rita. Sang pacar pun tampak senang mendengar keadaan Debra telah aman. Kemudian di saat mau pulang dan menuju mobilnya, dia pun tersadar kalau James tengah mengawasi. Karena pada saat ini, dia makin mencurigai Dexter. Setelah itu, kita akan melihat Rita sedang membuang sampah. Namun tiba-tiba, dia menemukan sebuah sepatu laki-laki. Kemudian kita akan melihat kalau Dexter dan Debra telah kembali beraktivitas sebagai anggota kepolisian. Namun dia malah membayangkan kalau orang-orang dengan gembira berterima kasih kepadanya dan memujanya sebagai seorang pahlawan yang telah membunuh sampah masyarakat. Di dalam imajinasinya itu, ia merasa senang dan sangat bangga dan nyaman untuk menjadi dirinya sendiri. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Wah, jujur sih, Om gak nyangka kalau ternyata sang pembunuh berantai yang selama ini menyusahkan semua orang adalah kakak kandungnya Dexter. Selain itu, keputusan Dexter untuk membunuh sang kakak juga membuat Om terkejut, sekaligus terheran-heran dengan kecerdikannya dalam memanipulasi TKP agar dapat mengelabui pihak kepolisian. Om juga sebenarnya masih penasaran akan masa lalu Dexter, karena sepertinya Harry masih menyembunyikan sesuatu. Yah, mudah-mudahan ini semua dapat terjawab pada season kedua. Oke deh, sekian dulu dari Om tentang serial Dexter. Kalau kalian masih penasaran, monggo stream langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen channel ini biar Om makin semangat lagi bikinnya. Thank you.